Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue melanjutkan tentang penjelasan yang sudah gue berikan pada video sebelumnya yang thumbnailnya seperti ini. Pada video tersebut gue mengambil judul duel antara nomor 2 yaitu Ryo Suzaki melawan Tsukasa, dan di situ banyak yang berkomentar tentang urutan-urutan High and Low Duels Cross kali ini. Pertama itu dari Gary Aprilianto 7227. Duel nomor 2, Tsukasa kah nomor 2 bukannya Fujio. Dan dari @Fujio-san, Ryo nomor 1 di Sonomon, Tsukasa nomor 3 di Oya. Terus gua bales, gua mah ngikutin di pamflet aja. Dibalas lagi sama dia, di pamflet urutannya gimana? Oke, di pamflet urutannya tidak ada satupun pernyataan tentang yang namanya urutan-urutan, apalagi itu adalah urutan tentang kekuatan. Urutan kekuatan itu hanya diambil dari opini para fans aja menurut gua pribadi. Jadi di pamflet itu cuma mengatakan bahwa Tsukasa itu nomor 2 dan Ryo Suzaki juga nomor 2. By the way, @Fujio-san, awalnya gue seneng lu ngomen terus di video gue seneng, terima kasih. Berarti secara tidak langsung lu selalu ngikutin gue. Cuman lama-lama komenan lu ini kayak annoying aja gitu. Tapi gue nggak masalah sih, karena nama juga opini, tiap orang bebas ngasih pendapat ataupun opininya masing-masing. Baik lagi tentang urutan-urutan yang ada di High and Low Duels Cross yang sering ditanyakan oleh para penonton gue. Pertama, urutan-urutan itu sama sekali tidak ada statementnya secara langsung dari pihak High and Low. Jangankan pihak High and Low, kita ambil yang paling besarnya aja lah Marvel ataupun DC. Nah makanya di film High and Low juga, dari semua film High and Low tidak ada yang namanya urutan-urutan kekuatan yang ditis langsung oleh pihak High and Low. Terus maksudnya apa bang urutan yang tadi nomor 2 yang sudah dituliskan di pamflet? Setelah gua ngebaca dari pamflet, dari website juga yang sudah gua cari juga, mungkin menurut gua pribadi, opini gua yang sudah gua baca itu, urutan yang diambil oleh High and Low ini adalah urutan organisasi yang ada di SMA itu ataupun di fraksi itu, bukan urutan kekuatan. Awas ya, bukan urutan kekuatan. Kita ambil contohnya adalah Senomon dulu. Senomon itu kalau menurut urutan adalah Kohei Amagae, itu yang pertama, dan yang kedua adalah Ryo Suzaki. Yang pasti yang ketiga adalah Saboten. Karena yang satu dan yang nomor 2 ini sudah ditis oleh High and Low. Dari pihak High and Low, di pamfletnya juga dikatakan bahwa Ryo Suzaki ini adalah nomor 2. Itu dari urutan, bukan dari kekuatan. Kalau dari kekuatan, ya pasti menurut gue pribadi dan opini juga yang paling kuat adalah Ryo Suzaki. Dan yang kedua adalah Saboten. Ya Kohei Amagae cuman ya kayak seperti itulah, kalau yang sudah nonton mungkin sudah tahu lah gimana. Makanya di Oyako juga ini, kalau dilihat dari semua yang sudah gua baca dan gua lihat, urutan dari struktur organisasi yang ada di Oyako itu adalah, yang pertama itu adalah Fujio. Kita tahu Fujio adalah urutan pertamanya, karena di pamflet dan juga di dialog seperti Tsukasa juga mengatakan bahwa Fujio ini adalah nomor 1. Nah terus gimana dengan Todoroki bang? Todoroki ini pada film kali ini di edisi High and Low Duels maupun Duels Cross, yang sudah gue katakan juga, gue juga sudah menjelaskan tentang ini gitu, bahwa ada sebuah diskusi meja bundar antara pihak High and Low dan juga pihak Takashi Hiroshi. Itu mengatakan bahwa semua karakter yang ada di High and Low Duels maupun High and Low Duels Cross itu bikinannya Takashi Hiroshi. Dari Fujio sampai Rao, semuanya itulah buatannya Takashi Hiroshi. Tapi Todoroki ini, Shuji dan Shibaman ini adalah buatannya High and Low. Jadi mereka kebingungan untuk menempatkan mereka bertiga ini. Dan akhirnya diputuskan bahwa Todoroki, Shuji dan Shibaman ini akan diposisikan seperti Rindaman, ya which is kayak lone wolf gitu kan ya. Nah makanya kenapa Tsukasa ini nomor 2-nya Oyako, karena Todoroki, Shuji dan Shibaman ini tidak masuk ke dalam organisasi urutan yang ada di Oyako. Jadi urutannya itu tidak melulu tentang kekuatan, tapi dilihat dari organisasi. Kita ambil lagi adalah fraksinya Lao yang ada di Suzuran. Gua ambil fraksinya Lao ya, bukan Suzurannya. Kalau menurut urutan organisasi yang sudah ditampilkan di profil juga yang kalian sudah tahu, urutan yang pertama itu adalah Lao, dan urutan yang keduanya ini adalah Mercy. Dan ada scene dimana ketika Sabakan menjelaskan tentang fraksinya Lao, pas waktu itu menjelaskan tentang Binzo. Sawamura mengatakan ke Kenzo, walaupun ini sambil bercanda, dia mengatakan bahwa kalau hanya dengan kekuatan ataupun dilihat dengan kekuatan, Binzo ini mungkin kedua setelah Lao. Tapi kalau menurut di
profil yang sudah ditis oleh High and Low, nomor 2-nya itu adalah Mercy. Karena apa? Ini pun sudah dikatakan oleh Yuken bahwa Mercy ini bukan hanya kuat, dia juga pinter. Jadi mungkin kalau misalkan hanya dengan kekuatan yang sudah dikatakan oleh Sawamura, Bizo ini nomor 2. Tapi karena si Mercy ini pinter juga orangnya, makanya dia nomor 2. Nah, kalau misalkan diurut dari organisasi ini, kalau di Oyako itu Fujio yang pertama, dan yang keduanya itu yang menyokong Fujio adalah Tsukasa. Dan di Hosen, kalau misalkan diurut menurut opini pribadi gua, yang pertama itu adalah Sachio, dan yang kedua adalah Yuken, karena dia ini pinter. Jadi urutan-urutan itu yang mungkin para fans itu selalu mengira bahwa urutan itu hanya yang terkuat, tapi tidak bagi High and Low. Urutan diambil oleh High and Low ini adalah struktur organisasi di sebuah sekolah itu ataupun di sebuah fraksi tersebut. Gimana? Kalau misalkan masih belum paham, coba kalian komen di bawah. Dan sekalian lagi nih, ada yang nanya juga tentang Rao dari Ahmad Sanaji 3285. Film bagus tapi ada kekurangan sih pas nonton. Kekurangannya film ini yang bikin bingung itu Suzuran gabung di pertempuran itu dapat informasi dari siapa. Sedangkan Fujio datang ke Suzuran baru 1 kali dan bertemu Rao di panti asuhan 1 kali. Itu pun baru awal ngobrol dengan Rao. Seharusnya sih menurut saya pribadi ada scene di mana Suzuran dapat informasi dari Hosen atau dari pendekatan juga Fujio dengan Rao. Jadi menurut saya kekurangannya itu saja. Suzuran tiba-tiba datang ke pertempuran dan bisa tahu tempat pertempurannya tersebut. Menurut gua memang sih scene-nya itu tidak ada. Kenapa rasanya Rao itu datang ke pertempuran dan tahu tempatnya? Itu ketika Fujio ini burn out. Kalau kalian sudah nonton, kalian tahulah di mana Fujio ini burn out. Teman-temannya sudah kalah dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi sebentar keluar. Kalau kalian tahu kan, ada kan scene-nya. Nah, di situ emang scene-nya itu dimunculkan cuman minta tolong ke Jinkawa. Tapi menurut gua dia juga menuju ke Rao. Makanya ketika pas Todoroki datang balik lagi setelah mengalahkan Ebara, Fujio ini mengatakan kalau di sana bisa 3 aliansi, di sini juga bisa 3 aliansi. Seperti itulah jawaban dari gua. Oke guys, takutnya gue ini kayak apa ya, asal ngomong aja, tidak ada data-datanya. Jadi ini adalah pamflet yang gue beli pas waktu gue nonton film High and Low Wars Cross di Jepang. Untuk penjelasan tentang itu ada di sini semua. Yang pertama ini tentang Hanoka Fujio. Di sini tuliskan bahwa emang si Fujio ini menjadi ketua, kayak sudah diiniin apa ya sama fraksi-fraksi lainnya. Dia ini dianggap ketua. Makanya di sini tulisnya Suini Atamao Harukotodi. Jadi langsung tanpa sengaja dijadikan ketua. Nah, untuk Todoroki yang sudah gue jelaskan tadi bahwa mereka ini kayak di luar dari jalurnya mereka gitu. Kayak dia ini sendirian aja. Kayak tadi gue bilang kayak lone wolf gitulah. Nah, untuk yang tadi jawabannya si Ed Fujio-sang itu, Kowahe Amagai ini, lihat kalau baca sini ya, Senomon Egyo no Atamaniste. Jadi dia ini adalah ketuanya Senomon, dan ini keduanya, dan ini ketiganya. Ini nggak ada penjelasannya. Dan untuk di Suzuran, Lao kan pasti pertama. Nah, kalau si Mercy emang di sini adalah mana tuh? Nambatsu. Nih, Fudo no Nambatsu. Makanya kalau misalkan dari struktur organisasi ini kedua, tapi kan tadi kan si Jinkawa itu bilang ke Kenzo walaupun hanya bertanda kalau hanya kekuatan mungkin dia yang pertama, tapi si Yuken ini mengatakan bahwa kenapa si Mercy ini jadi yang kedua, karena dia ini bukan hanya kuat tapi juga dia pintar gitu. Nah, untuk Hosen ya pasti ketuanya kan yang paling kuat ini kan. Nah, kalau misalkan menurutku pribadi ini mah walaupun tidak ada keterangan di sininya, si Yuken ini emang otaknya pinter sih. Di sini juga dijelasin bahwa si Mercy ini, si Masi ini, bahwa dia ini berteman baik dengan si Yuken. Di sini juga tertulis bahwa Onaji Taipu, kayak tipenya sama antara Yuken dan si Mercy ini. Kayak saling menukar informasi gitu. Ya seperti itulah. Dan juga takutnya gue kayak bohong lagi tentang masalah Binzo yang kemarin, masalah Binzo itu. Di sini ada mana tuh ya? Nah, ini adalah behind the action scene.
Di sini udah dijelasin ya bahwa ini tulisannya Hanoka Fujio Suzurani Norikomo. Di sini juga jelasin bahwa action scene-nya dari ketika Fujio itu datang ke Suzuran. Dan di sini nih, Binzo wa jitsu wa migite shika sukatemasen, yang artinya itulah Binzo sebenarnya itu hanya menggunakan tangan kanannya saja. Oke, dan ngomongin tentang tadi yang di video sebelumnya gue bilang Tsukasa dan Ryo Suzaki ini Nambachu Doshi no Jotai Taiman, yang artinya dulu Tsukasa dan Ryo Suzaki Nambachu nomor 2 antara Doshi sama-sama nomor 2 Taiman ataupun duel antara nomor 2 Tsukasa dan Ryo Suzaki. Ini penjelasannya. Dan di sini juga tentang ada Lao dan lain-lainnya. Goodbye, 君の運命の人は僕じゃない